Hai netizen Budiman, pada kesempatan kali ini gue nggak sendirian karena gue bakal bahas bukan bahas satu buku ya, tapi gue lagi mau ngebahas buku-buku yang terbaik versi temen gue lah. Pada kesempatan kali ini, gue pertama kalinya gue ngundang teman baik gue yaitu Abai. Baik, senyum dikit dong. Udah deh, tadi gue senyum nih, tadi gue senyum terus. Oh gitu ya, kok masih kelihatan tua ya? Oke, baik. Jadi di kesempatan kali ini gue pengen tahu nih, lo itu kan setiap orang itu gue ngerasa nih ya, setiap orang itu punya referensi bukunya sendiri. Jadi punya referensi buku-buku favoritnya sendiri. Jadi sometimes itu buku itu bisa merubah hidup orang gitu. Dan itu sering terjadi. Dan gue ngerasa referensi buku seseorang itu merepresentasikan kepribadian seseorang. Nah, misalnya teman-teman gue gitu, misalnya dia itu suka produk desain gitu. Waktu gue tanya bukunya itu tentang apa? Tentang produk desain gitu. Jadi ya yang relevan sama kehidupan dia dan apa yang mereka apa yang mereka minati lah. Nah, ya kan? Apa 5 buku terbaik lo sepanjang hidup lo, atau 5 buku yang bener-bener memorable banget lo? Oke. Dimulai dari nomor 5 dulu. Kayaknya kan udah disiapin di belakang. Nah, ini berhubung lo prakteknya di rumah gue, ya, bukunya tuh udah disiapin. udah well prepare lah kita. Pura-puranya. Jadi by design ya. Oke. Ini dari yang kelima dulu apa yang dari pertama? Yang kelima dulu lah, 5 dulu. Oke, sebetulnya belakangan sih gue udah mulai jarang baca buku ya gitu ya, karena terakhir lagi masa-masa enaknya baca buku tuh pas masih kuliah lah ya, pas masih kuliah S2 tuh. Nah setelah itu udah mulai turun, pas masih jadi dosen juga masih ini. Nah, sekarang, jadi rektor ya dulu sempat ya? Nah, sempat lah. Rektor termuda yang gak ke-expose. Gak ke-expose seperti gue. Okay. Nah sekarang karena pekerjaan gue nggak banyak relate sama academics, jadi udah mulai agak jarang baca buku. Tapi kan pertanyaan lu yang memorable ya? Iya, memorable lah. Gitu. Nah, gue ingat pas lagi masih kuliah S1 sih. Itu yang kelima nih ya. Itu nih bukunya. Apa itu? Diambil dong. Diambil. Dr. Aid Alkharm, judulnya La Tahzan. Luar biasa. Kayaknya ini buku S1 dulu juga sering banget nih gue baca. Gue denger. Oh, denger ya? Kayaknya gue baca ini tapi memang gue nggak baca. Karena ini gue nggak baca yang halaman per halaman. Ini baik yang dikeluarin sama Dr. Aid Alkharm ini bagus, ini gue sangat menyentuh banget ya. Menyentuh terutama ketika kita lagi lemes gitu ya, misalnya kutip gitu, itu jadi termotivate lagi lah gitu dengan membacanya, karena sentuhan-sentuhan yang dikeluarin dari statement-statement dari Dr. Aid Alkharm ini itu bagus sih buat. Oke. Tapi apa sih yang membuat lo suka buku ini? Maksud tadi kan lo kan sempat jelasin gitu bahwa bukunya itu bantu lo saat lo mungkin lagi down atau lagi sedih gitu. Tapi bukan lagi sedih, tapi lagi down sih. Lagi down ya. Tapi apa sih yang membuat buku ini relate banget saat lo lagi down itu? Bahasanya sih menurut gua, bahasanya tuh ngena banget. Contohnya. Wah, itu udah lapak lama banget. yang lo ingat ya? Kan pasti kan dari semua halaman itu pasti ada yang kalimat atau bab yang memorable buat lo. Nggak harus spesifik, tapi mungkin buka lagi sih. Buka. Jadi gimana? Intinya aja deh. Jadi yang dia tampilkan itu ada jadi gini. Sebenarnya bukan kayak chapter narasi, tapi setiap jadi ada bait per bait gitu yang dia tampilin, dan gue jadi ngikutin gitu loh bait-baitnya itu. Paham gak sih? Jadi apa ya? Mungkin step back dikit. Bukunya tentang apa sih? Bukunya sebetulnya tentang motivasi yang bukan menye-menye ya, tapi ya motivasi yang ngebuat lo tuh jadi termotivate. Gimana sih bahasanya? Yang lagi down itu lebih kemotivate gitu. Kemotivate lagi sih, ya betul gitu. Intinya sih sebetulnya gue suka dengan tutur kata yang dikeluarin dari bahasanya itulah gitu. Oke. Tapi kan dari judul bukunya La Tahzan kan ada harapan. Tapi apakah approach-nya juga soal akhirat gitu? Iya sih sebetulnya. Oke. Ya paling nggak gue baca lah ya buku agama sekali ya, karena gue bukan latar belakang dari pendidikan agama dari SD mungkin ya sih, sejak SMP lah ya, itu gue bukan dari latar belakang pendidikan agama, jadi ya paling nggak adalah buku agama yang nyantol gitu ya, dan dari sekian banyak mungkin buku agama yang ada ya
gue suka dari penyajiannya si Dr. Aid Alfam ini. Oke, karena judulnya Latazan Jangan Bersedih. Jangan bersedih, betul gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir buat Latazan, ya kan? Tadi kan apa isinya, mungkin yang memorable yang bisa lo share. Mungkin ada momen-momen di buku itu yang benar-benar ini kena banget buat gue. Jadi dia kayak mengcover masalah hidup kita gitu kan. Jadi kayak lo jadi gini, masalah hidup mungkin banyak kali ya orang ya, tapi dia tuh bisa ngebaca gitu apa yang jadi masalah pada umumnya yang dihadapi oleh manusia. Masalah duniawi itu gitu, kayak kegelisahan lo gitu ya, terus pada saat lo tidak bersemangat dalam menjalani hidup, yang kayak gitu-gitulah. Nah, kalau misalnya lo pada kondisi itu, approach buku ini bukan ke akhirat itu kayak gimana dia approach-nya mungkin? Ya karena dia keluarin dalil juga sih. Oh gitu. Jadi ngasih dalil, kemudian ngasih mungkin kisah Nabi gitu. Kisah Nabi mungkin cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Karena hadis-hadis ya. Jadi oke. Yeah. Menarik. Oke. Sekarang tadi buku kelima lebih ke approach soal akhirat ya. Yeah. Mengingatkan kita akhirat. Pada akhirat itu penting tuh, duniawi akhirat harus beres. Yeah. Buku keempat apa yang memorable buat lo? Ini Paul Krugman and This Depression Now. Aduh. Nah, ini beda ini kayaknya sama yang ini ya. Ini lebih ke duniawi. Ini duniawi. Ini gue beli buku tahun 2013 dan gue juga agak lupa isinya, makanya pengen baca lagi sih. Cuman intinya kenapa ini memorable karena Paul Krugman ini bikin 2013 tapi sebetulnya 5 tahun setelah terjadinya ini ya depresi yang 2008 krisis finansial, bubble itu kan? Yes, subprime mortgage itu, dan dia mengangkat dari angle bahwa ya terjadi kegagalan ekonomi itu disebabkan oleh keserakahan. Masalah ya, benar nggak sih? Ya gitu. Jadi intinya the failure of capitalism lah. Oke. Jadi lebih ke US ya, mungkin use case-nya atau juga dia banyak ya US case sih. US case. Oke. Kalau saya dengan use case sekarang ini masih relevan nggak? Nah ini makanya gue tuh pengen baca lagi ini karena kayaknya ini relate lagi nih sama kondisi kita, situasi ekonomi kita yang sekarang ini ya. Meskipun sebetulnya kalau ini kan krisisnya kan krisis ini ya, financial crisis ya, kalau yang 2008 gitu. Makanya dia ngulasnya itu kegagalan mekanisme pasar gitu, kegagalan pasar finansial pada saat itu. Nah, cuma kan kalau sekarang tuh lebih kepada isu kesehatan kan gitu. Cuman gue sukanya tuh karena dia tuh ya dari judulnya aja End This Depression Now ya. Jadi gue juga tuh biasa agak lupa juga sih di isinya gitu. Tapi ya gue berharap ini relate sih sama case kita sekarang gitu. Ini relate gak? Misalnya soal bubble yang terjadi 2008 itu. Nah kalau startup valuasi itu. Ini gue harus cek lagi. Oke. Dikaitkan sama startup ya. Case-nya kan kalau yang 2008 itu kan lebih kepada properti bukan? Ya, properti, dan ketika orang-orang tuh overvalue ya, memvaluasi mortgage yang itu sebetulnya adalah sampah gitu. Iya, makanya. Nah, gue nggak tahu nih, makanya nanti kalau misalnya kayak sama startup gitu yang orang mungkin valuasi besar-besaran yang padahal nggak tahu apakah memang itu benar. Sebenarnya use case-nya sama, barangnya beda sih. Use case-nya sama, barangnya beda. Bisa jadi. Iya. Mungkin nanti kita bisa bahas ini di Black APBN. Oh boleh. Nanti gue harus baca lagi. Jadi 2013 ya. Karena salah satu kegelisahan gue, misalnya lo kemarin kan ada startup juga yang dia itu udah IPO, ternyata valuasinya tidak segede itu gitu. Aduh lupa gue startupnya namanya apa ya. Ntar gue tulis di sini, gue lupa nama startupnya apa. Ini di mana ya? Di US. Oh, di US. Aduh gue lupa. Dia tuh yang minjemin co-working space gitu. Oh, oke. Aduh, ingat nggak? Iya, aduh gue tiba-tiba lupa. Ntar gue terus di sini deh. Oke. Gue lupa namanya. Ingat nggak? Karena gue pernah dengar itu. Ya karena orang kan ngevaluasinya tuh terlalu berlebihan. Iya. Padahal ternyata
dia tidak bisa ngasih return sebesar yang diekspektasikan oleh ini kan investor. Benar. Karena valuasi sekarang kan number of user kan. Jadi itu bisa jadi overrated juga karena number of user bisa fluktuasinya itu juga bisa lebih menurut gue lebih risky daripada properti. Ya kan properti barangnya ada. Iya, barangnya ada. At least kalau lu misalnya bangkrut, lu bisa jual. Betul. Ya kan? Kalau number of user apa aplikasi lu nggak kepake yang lu jual apa? Softwarenya kan nggak mungkin. Betul. Oke. Anyway itu ntar ini bisa mulai kepikiran nih. Iya. Itu mulai kepikiran. Bisa naikin apa namanya case resesi yang sekarang kita hadapi. Tapi ini bisa ngomongin resesi yang kita hadapi sekarang. Tapi kasusnya kasus yang si startup. Iya benar. Mungkin nanti lu bisa bikin artikel soal itu. Bedah itu ya. Bikin buku ini boleh. Mantap. Oke. Buku ketiga apa ini itu? Lebih lama dari itu sih. Ini sih salah satu buku favorit gua sih. Juga kan. Iya. Jadi ini buku Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah. Oke. Ini gila sih menurut gua Pak Prof Budiono ini. Ya beliau tuh bisa maparin data dari zaman VOC. Tunjukin dulu. Ini nih. Ini itu tahun berapa ya? Gue pokoknya masih S1 nih ini bacanya. Jadi ini sumber data yang maksudnya bisa jadi referensi kita ketika kita mau nge-refer data-data yang ada di zaman VOC sampai zaman terakhir Pak SBY. Itu 2016 ya, iya. Masih baru SBY gitu. Jadi itu pada saat beliau juga kan jadi wakil presiden gitu ya. Menurut gua mungkin part of sejarah ekonomi ekonomi Indonesia itu ada di sini. Iya. Ini penting banget sih ini dipegang sama orang-orang. Dan bahasanya juga bukan bahasa yang berat-berat gitu. Setuju. Bahasa kata juga yang bukan ekonomi aja gue suka gitu. Mungkin ya, karena mungkin tutup ceritanya tuh kayak sejarah. Betul. Dan runutnya itu masuk, maksudnya kayak menceritakan dari VOC pasca kemerdekaan. Terus orde baru gitu kan, terus ya reformasi, terus ada juga kenaikan BBM juga. Oh iya itu kan ini banget tuh namanya fenomenal banget itu kan. Kayak gitu. Nah ini makanya ini jadi referensi. Tapi gue juga kalau misalnya ini udah selesai nih, lu pernah selesai baca buku ini gitu, enak banget nih untuk diulang lagi kalau misalnya lu lagi pengen discuss sesuatu, gue udah coba buku ini ya di Ekonomi Indonesia gitu, mau lihat datanya misalnya gitu, cocok banget sebagai referensi. Tapi part apa yang lu memorable dari buku ini? Kalau gue semua sih, tapi kalau saya dari lu, part apa yang memorable? Gue suka ininya sih, data-datanya yang gue nggak bisa nyari tempat lain. Gila sih gue juga. Ini data dari mana? Data dari mana? Gila gitu, sih itu. Ada, maksudnya data dari VOC. Kayak VOC juga ada juga. Gila ekspor impor pada zaman VOC, pada zaman awal kemerdekaan itu ada. Semua itu jadi kayak make sense gitu, terjadi di Indonesia kayak gini tuh semua itu make sense gitu jadinya. Gitu. Jadi ya ibaratnya struktur even struktur APBN zaman awal kemerdekaan aja itu disajikan gitu. Iya gila. Jadi oke lah misalnya buat jadi referensi gitu, kalau mau nulis artikel atau mau diskusi sama temen lo, itu masuk banget itu. Lo bakalan baca ini bakal kelihatan pinter lah daripada teman-teman lo. Iya. Oke, buku kedua. Ini serial buku Tempo deh. Cokro Aminoto ini sebetulnya Tempo bagus banget sih menurut gue ya. Jadi dia ngerilis ada beberapa Bapak Bangsa. Dan ya ada Soekarno, ada Hatta, ada Malaka, Sultan Syahrir, dan ya Cokro Aminoto ini kan bapak dari semuanya gitu ya. Yang bahkan ya ini beliau kan mentor dari orang-orang itu gitu. Pak Bung Karno, terus gue lupa ya, Saman Budi, terus Uso itu kan pada kitabnya kan di kontrakan beliau ya, dan ya jadi murid dari beliau lah bisa dibilang, meskipun pada berpencar kan di tengah jalan gitu dalam hal biologi. Kalau dulu mah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, dan bahkan kalau gue baca itu di sini nih salah satu buku favorit gue. Kalau gue baca juga dia itu Soekarno Uso juga berbeda, artinya berbeda pendapat sama Cokro Aminoto juga.
Jadi itu sih yang menarik gitu. Itu tapi nggak baper. Nggak baper, akhirnya ya saling menghormati aja. Saling menghormati dan malah jadi republik ini gitu. Dan bahkan Tan Malaka juga sangat terinspirasi dari Cokro Aminoto juga. Gitu. Iya. Mungkin Tan Malaka itu gue ngelihatnya ya kalau gue ngelihat ya Tan Malaka itu versi ekstrimnya Cokro Aminoto. Tan Malaka tuh versi ekstrimnya Cokro Aminoto. Iya menurut gue. Iya. Cuman kalau Cokro Aminoto ya, kalau Tan Malaka tuh gue belum baca sih yang part Tan Malaka ya. Tapi dia agak ada ini nggak sih ke agama juga nggak sih? Oh dia itu agama banget. Agama banget. Cuma komunis. Nah itu nggak bakal gue bahas di sini ya. Oke. Ya Cokro Aminoto juga soalnya meskipun bukan dia kan dari priai ya, bukan latar belakang apa. Ini yang menarik nih. Tapi dia ngegerakin orang tuh lewat agama gitu. Maksudnya karena dia terinspirasi dari Diponegoro gitu. Iya. Itu Pangeran Diponegoro dan sebagainya itu, jadi dia ngegerakin Indonesia itu ya lewat agama juga gitu, Islam. Dan satu lagi dari Cokro Aminoto, dia itu dulu punya gelar Raden Sultan kalau nggak salah, dan dia lepasin itu. Lepasin betul, jadi dia kemana ya, karena dia juga kan termasuk yang menggelorakan kesetaraan ya. Iya, kesetaraan gitu. Meskipun dia punya titel Raden dan sebagainya itu, dia lepas supaya dia bisa sejajar sama orang-orang itu begitu. Bahkan dia itu salah satu orang yang mengecam feudalisme dan yang duduk-dodok itu, tau gak sih? Jadi kalau misalnya kita ke bupati kan harus dodok gitu. Dia dan itu dia mengecam, dia meruntuhkan feudalisme pada zaman itu. Nah, enaknya juga di sini buku ini lo bisa melihat summary-nya tuh di panjang gitu. Ini tuh kayak lo ngelihat apa sejarahnya pahlawan Indonesia gitu. Ini timeline dari tahun 1902 ketika beliau lulus dari sekolah OSPA itu Magelang sampai 1934 beliau wafat gitu. Itu lo bisa melihat ringkasnya tuh di sini gitu. Jadi ya kalau lo malas baca gitu atau punya waktu buat baca, lo baca ini juga pinter lo. Lo tahu lah siapa aja tuh? Kartosuwiryo, Soekarno, SI, terus sama Budi yang pendiri SI, sama Hun tuh yang jadi ketua SI sekarang. Terus Musot pengikutnya Cokro Aminoto. Ini sih. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu itu bagaimana gayamnya sebenarnya tokoh-tokoh kita ya, lihat di sini loh. Yeah. Bapaknya bapak bangsa. Baca di dulu, baru nanti kan ada serial juga ada sih, tapi belum baca yang lain yang Sultan Syahrir. Tapi menurut gua ini adalah salah satu seri Tempo yang terbaik. Gitu. Nah, yang pertama nih ini sih buku apa itu yang menjadi salah satu ini ya yang paling ini banget sih gua, teman ini bahasa Indonesia ya. Gua bacanya harus berkali-kali ya supaya mengerti Subtle Art of Not Giving a F itu ya, dari Mark Manson. Kalau bahasa Indonesianya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Bodoh amat. Ini agak pusing sih baca bahasa Indonesia karena karena dia kadang-kadang suka menerjemahkan secara literal gitu. Iya, literal. Itu bingung gitu. Cuman gue nangkep sih poin-poinnya gitu ya dari buku ini. Itu bahwa ini enak sih. Lu udah baca kan? Udah baca. Gimana menurut lu? Menurut gua ini tuh ngebuat gua bahwa semua hal gini. Satu, kita nggak boleh terlalu bodoh amat sebenarnya. Kita hanya peduli pada hal-hal yang penting. Ngerti nggak sih gua? Iya, betul. Jadi kan kalau gua kesan dari buku ini itu gua ngelihatnya adalah bahwa kalau lu misalnya terlalu bodoh amat itu menjadi alarm buat lu. Gitu. Berarti lo nggak tidak mawas diri, tapi di sini gue ngelihat bahwa lo bodo amat pada hal yang penting, karena kebanyakan orang itu insecure, kalau saya gue bisa bahasain dengan bahasa terkini ya, insecure dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat mereka. Iya. Itu sih yang di antara yang nggak penting buat mereka itu apa? Itu adalah mengendalikan orang lain. Nah, jadi mengendalikan orang lain sesuai dengan keinginan. Betul. Karena di buku ini diajarkan bahwa yang paling kita fokus tadi, maksudnya itu fokus pada hal penting itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu apa? Yang bisa kita kontrol itu adalah ya emosi kita, tindakan kita, kayak gitu. Nah, ketika misalnya nih tindakan kita membuat reaksi orang lain gitu ya, dan reaksi orang lain itu
dan ketika kita fokus pada reaksi orang lain, nanti dia kayak akan kayak gimana dan sebagainya itu. Nah itu yang membuat, yang dia sarankan itu udah lu nggak usah peduliin gitu. Jadi lu fokus sama diri lu berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik sama orang lain, dan nggak perlu fokus pada apa yang akan orang lain nilai ke kita. Karena kalau lu fokus pada situ, which is lu nggak bisa kendaliin dan lu nggak tahu orang itu lagi moodnya kayak gimana sebagainya, ya lu akan stres sendiri gitu. Jadi itu sih yang gua suka banget dari ini gitu ya. Dan dia juga mengambil case kekinian yang orang udah terobses dengan sosial media, fokus pada likes orang, viewsnya berapa, subscribernya berapa gitu kan, mereka event berapa sih followersnya dan sebagainya. Nah itu kesentil semua sama dia gitu, bahwa ya kalau lo fokusnya ke sana, which is lo nggak bisa mengendalikan orang untuk nge-likes lo, unless lo beli likes gitu ya, atau lo beli followers gitu, which is itu kan nggak ini juga ya, maksudnya bukan yang lo harapkan gitu, itu lo akan stres sendiri gitu. Nah makanya dia menceritakan dengan bahasa ala kadarnya yang sangat berbeda dengan buku kelima yang tadi disebut, Lahtazan. Sangat kontras gitu ya bahasanya, yang mana Lahtazan itu buku bahasa Dr. Aid Alfan itu kan sangat halus gitu ya. Nah kalau ini dia ceplos-ceplos lah dengan bahasa slang Amerika gitu ya. Karena gue mencoba untuk menerjemahkan kembali ke bahasa Inggris gitu ya. Ini artinya apa gitu kan, artinya apa gitu. Nah itu gue langsung bayangin, ini kayaknya enak banget nih kalau baca yang bahasa Inggris gitu, karena bahasa slangnya itu keluar semua di situ gitu. Karena mungkin bukan di buku satu yang ini ya, yang edisi kedua kan ada juga tuh dia menganalogkan everything is F ya. Itu lanjutannya ini gue lupa bahasa Indonesianya. Itu juga rada aneh gitu. Misalnya dia menganalogikan rumah kaca dilemparin batu. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oke. Ini bahasa Indonesia itu kalau nggak salah segala-galanya ambiar. Segala-galanya ambiar, benar, segala-galanya ambiar itu di bahasa Indonesia. Oke, gua 2 menit baca udah nggak kuat gua. Iya. Mungkin ya buat orang-orang tertentu ya lebih relevan bahasa Indonesia. Gitu. Yang ini gue makanya agak random juga ya, yang gue tunjukin ke lo dari buku Lahtazan yang agamanya bahasa lembut, terus referensi ekonomi gue dan sejarah. Yang terakhir tentang ini psikologi banget sih gitu. Tapi sebenarnya ada sih satu buku lagi yang gue tersentuh banget sih. Apa itu bukunya? Gue ambilin deh. Al-Quran. Gue apa? Ada. Ini tak. Bentar. Gue ambil dulu. Mana ya? Oh, filosofi teras. Filosofi teras sekali nih. Itu gue nggak usah bawa headball. Bentar. Colokin lagi bos. Colokin lagi, sorry. Ini masih manual nih. Oke. Nah, ini Henry Manam Piring. Ini sebetulnya. Bentar. Oke. Ini sebetulnya 11-12 sama ini. Sebetulnya Art of Not Giving ini. Nah, cuman dia case-nya tuh Indonesia banget. Nah, itu yang gue suka gitu ya. Dia angkat case peperangan politik kita gitu ya. Kayak misalnya lo take care banget sama orang yang berseberangan sama lo gitu. Nah, tapi dia mengangkat, sebetulnya dia mengadopsi dari sejarah Yunani ya. Sejarah Yunani namanya tuh Stoicisme. Itulah yang lagi ngetrend. Stoicisme gitu kan. Bahwa ya intinya sih sebenarnya sama sih, bahwa lo tuh hanya memberikan gambaran bahwa lo tuh sebetulnya hanya bisa mengendalikan diri lo, emosi lo, pikiran lo, dan apa-apa yang berkaitan dengan lo. Dan lo tidak bisa mengendalikan pikiran dan ini orang lain gitu. Setuju sih. Kayak gitu. Jadi dan juga nih di sebetulnya Art of Not Giving ini juga dia bukan memupus sih, maksudnya orang-orang yang punya angan-angan panjang tapi tidak mengerjakan itu kena sentil juga. Kenapa itu? Karena maksudnya gini, lu tuh berangan-angan panjang nih, sudah diajarin juga tuh di agama tuh. Kalau misalnya lu Muslim ya, itu kan kita berangan-angan panjang itu juga sebetulnya kan nggak baik ya. Nah dia nyentil tuh orang yang punya angan-angan panjang, tapi dia tidak bertindak gitu. Jadi yang diajarkan itu adalah kerjain. Oke. Kerjain sekarang gitu. Jadi bukan yang lu berangan-angan mimpi, nanti kalau gua nggak bisa ini apa gitu. Kan kalau lo nggak bisa ini apa itu kan masih belum terjadi ya gitu. Nah itu yang membuat lo stres sendiri dan itu yang gue pelajarin juga di stoicisme ini gitu. Nah gue sebenarnya pengen baca lagi sih ini gitu, dan pengennya juga sebetulnya langsung nge-refer reference yang dia keluarin. Ini kan dikeluarin itu sama dia reference buku asli stoicisme dari Yunani-nya gitu. Mungkin sedikit bahas buku ini, Filosofi Teras. Kayaknya kalau kalian berpegang pada agama banget, kayaknya harus mengosongkan
gelas dulu. Kerasa nggak? Kan ada beberapa apa ya? Beberapa paham yang menurut gue, terutama agama Islam ya, itu kurang sesuai dengan agama Islam. Betul. Dan termasuk ini sih. Jadi sebenarnya sih baca buku ini tuh benar-benar harus mengosongkan itu ya, mengosongkan gelas dulu sih. Iya kan? Karena kalau kayak gitu pas ada beberapa part gue pertama baca buku ini kayak denial dulu. Tapi setelah gue mengosongkan gelas, I got the point. Iya. Malah menurut gue kalau misalnya ini kembali lagi ke masing-masing ya, kalau lo masih pengen berpegang teguh pada agama lo gitu ya, pada Islam ya lo harus kuat, memang harus kuat dulu iman lo gitu ya sebelum baca buku ini gitu. Dan jangan langsung jangan langsung kemudian ngegas, maksudnya bukan ngegas ya, langsung nyala-nyalain, langsung nyala, ini apa sih? Apaan sih? Gitu. Karena ya menurut gua poin positifnya juga banyak di sana gitu ya, silahkan difilter masing-masing lah gitu. Karena kalau kosong-kosong amat nanti malah hilang lagi. Iya, mungkin seperempat gelas dulu lah. Jadi at least kita tahu mana yang bisa kita terima dan mana yang bisa gua understand tapi gua nggak geli. Iya, betul. Let's agree to disagree aja. Kayak gitu. Oke, mungkin kalau lu bisa summary dari buku ke-6 buku ini ya, in total ya. Apa? Misalnya kalau lu misalnya berikan pesan kepada netizen ini. Kalau saya dari 6 buku ini. Gua bukan random ya. Gue teringat kata teman-teman, kata-kata temen gue yang ketika membaca buku, itu tau gak temen gue siapa? Jadi dia bilang siapa? Jadi dia bilang inisial depannya H. Nama keduanya depannya H juga. Gitu. Jadi dia bilang dia bilang ketika seseorang membaca bukunya tuh random gitu ya, dalam artian topiknya tuh beda-beda gitu ya, itu dia lebih mudah beradaptasi gitu dibandingkan dengan orang yang fokus bukunya tuh buku-buku tertentu gitu ya. Dia bukunya sejarah semua gitu ya, pokoknya segala sesuatu berkaitan dengan sejarah, dia sejarah semua. Dia memang akan pandai di bidang itu, spesialis di bidang itu gitu. Tapi dia kemudian untuk menerima buku di bidang lainnya itu akan agak susah gitu ya untuk menerima gitu. Karena ya dia fokus pada buku sejarah itu gitu. Nah, yang gue simpulkan itu kayak gue mengamini teman gue itu. Itu bicis tuh gue yang bilang kan bahwa yang mengamini itu karena ya akhirnya gue bisa menerima buku apapun itu. Gue belum mention buku-buku novel ya, fiksi. Gue juga dulu SMA sama kuliah, tapi terakhir masih kuliah S1 ya, bukan yang S2. Itu kuliah S1 gue masih suka baca buku-buku fiksi gitu ya, novel. Gue kalau misalnya flashback lagi ke SMA itu malah gue lebih banyak baca buku-buku fiksi atau novel gitu. Jadi makanya serandom itu gue ya, even masih S1 pun gue masih ada beberapa novel yang gue baca. Gue ingat kayak misalnya ini SMA gue baca ayat cinta gitu kan. Jadi gue jadi kayak merasa sosok Fahri, jadi gue menyelami gitu ya. Kayak gitulah. Jadi iya, baca novel itu yang membuat gue kayak menyelami aktor utamanya di sana gitu. Tapi ya bukan cuma cita-citaan itu doang ya yang gue baca, tapi ada juga kayak kisah pahlawan, gue lupa deh, pokoknya di zaman-zaman kerajaan gitu. Itu hikmahnya tuh luar biasa gitu ya, dan gue menyelami itu. Dan bahkan ada juga tentang kerajaan Ethiopia. Jadi bacaan lu berat banget. Tapi itu dalam disajikan dalam novel gitu. Jadi makanya sederhana. Gue lupa inti ceritanya bahkan gitu, tapi itu memorable banget. Dan gue nyari-nyari buku itu udah hilang kayaknya gitu ya. Itu udah lama banget, 2006 atau 2007 gitu. Kayak gitu. Dan ya itu terus gue beralih baca buku-buku non fiksi gitu. Ya makanya yang ketemu tuh sekarang buku-buku non fiksi doang yang ada di Traktua gitu. Iya. Karena gue dulu masih ingat tuh SMP itu gue baca buku Tenggelamnya Kapal Pandu. SMP 1. Itu gue baca. Itu adalah buku yang sangat-sangat gue harus bersyukur sama tokoh utamanya. Karena kenapa? Karena tokoh utamanya itu adalah dia itu diputus cinta, terus dia itu membuktikan dengan kesuksesan. Lo kalau ingat dulu SMP sama SMA sama kuliah itu kita cinta monyet kan? Kayaknya cinta itu segala-galanya gitu. That's why berkat buku itu gue itu kalau misalnya diputusin cewek gitu ataupun ditolak cewek,
gue itu balas dendamnya dengan apa? Gue bakal bikin sukses, gue bakal bikin lu nyesel, kayak gitu akhirnya. Jadi akhirnya jadi dendam tersendiri bahwa setiap gue misalnya diputusin, gue pengen kayak tokoh utamanya sih dalamnya Papa Van Der Vliet. That's why gue tuh sangat berterima kasih sama buku guru bahasa Indonesia gue mengenalkan buku ini. Gitu sih. Jadi tapi itu akan berbalik ketika lu baca buku Sahabat Art of Not Giving a F. Kenapa? Ya karena itu kan dia jangan sampai kebahagiaan itu ditentukan oleh orang lain gitu kan. Kalau itu kan tuh ditentukan oleh kebahagiaan orang lain. Tapi makanya tadi gue bilang, jadi referensi kita macam-macam, ya lu nanti ngefilter sendiri aja yang bagus-bagusnya mana gitu. Karena yang menurut gue juga buku Sahabat Art of Not Giving a F sama Filosofi Teras juga nggak semuanya juga lo telah mentah-mentah juga gitu. Semua buku lah gak usah lo telah mentah-mentah, kecuali yang sifat itu kayak buku apa sih tadi, kayak Ekonomi Indonesia, itu kan informasi ya, jadi buat pembelajaran itu ya itulah gitu. Oke, gerak-gerak nih. Ya. Udah? Gimana nih? Kameraman. Kameraman. Lanjut lagi in frame. Mungkin bener kata orang, buku itu jendela dunia. Buku itu bisa at least menghindarkan kita dari kesalahan yang mudah dilakukan oleh orang lain. Ya kan, gitu sih. Oke, thank you banget. Kayaknya udah lama banget. Ini setengah jam, kayaknya konten gue paling lama deh. Thank you ya Pak ya. Udah punya. Kalau lihat lo kesini kan pengen main PS. Main PS lagi. Oke, thank you banget. Tapi menurut gue ini bakal ngasih referensi banget buat teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi dari pilihan buku ini. Dan kalau misalnya teman-teman punya buku-buku yang lain yang menurut teman-teman itu sangat memorable atau merubah hidup lo, tinggal tinggalkan komentar di kolom komentar. Gitu. Kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like sama subscribe. Thank you for watching and ciao. Ciao. Masuk Pak Eko. Ini bukan salah.